Saya kira ini agak nekat-nekat ini. Ini kan jenderal-jenderal nekat. Ada seorang perwira tinggi, saya nggak sebutkan dari matra darat, laut atau udara, bilang, saya mau ikut kalau fokus pada 2 hal. Apa itu saya tanya? Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Demikian. Waduh. 8 petisi ini sebenarnya seperti buah simalakama bagi pemerintahan Prabowo Subianto, ya kan? Tidak menyetujui kok ada jenderal senior Trisutrisno, kan? Kalau kemudian menyetujui berhadapan dengan Jokowi. Kalau bahasanya Pak Tri, pertanggungjawaban saya sebagai patriot yang tidak kenal menyerah, ya saya harus menyampaikan itu, enak tidak enak. Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto, mantan komandan Korps Marinir. Dia yang ambil inisiatif, saya yang tanggung jawab, saya yang berani menghadapi jika terjadi sesuatu. Ini sesungguhnya jadi amunisi baru bagi Prabowo Subianto ketika akan berhadapan dengan Joko Widodo. Sobat Mandilog, ketika mendirikan Persatuan Perjuangan dalam pergerakan kemerdekaan, Tan Malaka sangat di-backup oleh TNI, Jenderal Sudirman. Karena Jenderal Sudirman adalah seorang panglima besar yang dipilih secara demokratis oleh para panglima-panglima wilayah. Dan itu juga seru ya. Nah, dalam potret terakhir yang kita lihat 2 hari yang lalu, sebanyak 103 purnawirawan TNI juga menyatakan sikap terhadap perkembangan yang terjadi sekarang. Kalau Persatuan Perjuangan memunculkan minimum program, maka para purnawirawan TNI ini memunculkan 8 sikap terhadap posisi pemerintahan yang terjadi sekarang. Untuk membahas substansi dari sikap-sikap ini, kita menghadirkan kembali seorang jurnalis senior, seorang pengamat dan ahli tentang tentara, yaitu Bang Slamet Ginting. Iya. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat, Bung Indra. Ya, saya mau tanya nih, sebelum Pak Trisutrisno, salah satu tokoh yang ikut di dalam pernyataan sikap ini, hadir. Abang juga sempat bertemu dengan Pak Tri. Bisa cerita tuh Bang? Iya, kebetulan 9 April lalu saya mengunjungi Pak Tri, ya berbincang-bincang lah. Kalau bahasa beliau tuh sarasehan, gitu ya. Membahas dari mulai Undang-Undang Dasar 45, kemudian bagaimana negara ini berdiri, tanggal 18 Agustus merupakan pengesahan, termasuk pengesahan Undang-Undang Dasar 45, pengesahan Pancasila. Jadi 18 Agustus itu penuh makna dan ini harus dijiwai semuanya. Sampai beliau juga bilang, ini kita pernah punya Undang-Undang Dasar sementara, UUDS. Dulu juga ada RIS dan segala macam. Akhirnya kita kembali kepada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Beliau memang bilang bahwa kalau undang-undang di amandemen, Undang-Undang Dasar di amandemen, sama saja negara tidak ada lagi. Karena pijakannya dasarnya adalah di Undang-Undang Dasar. Kalaupun ada amandemen dan lain-lain, tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh. Tetapi adendum, penjelasan. Sehingga itu tetap gitu, namanya format fondasinya yaitu. Substansi dari pernyataan sikap ini kan yang paling kuat adalah mereka mendukung Kabinet Merah Putih dan Astacita, kecuali pembangunan kembali IKN. Mereka juga mengatakan agar pembangunan PIK 2 dibatalkan, Rempang dibatalkan, dan segala macam. Tapi yang paling penting secara politik adalah mereka ingin agar semua menteri
yang terkait dengan Presiden Jokowi itu di reshuffle. Apa yang Abang bisa baca dari situ? Ya, ini kan menurut saya petisi forum purnawirawan prajurit TNI ini itu merasa gelisah dengan kondisi bangsa setelah 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia saatnya memang harus memberikan masukan kepada pemerintah. Masukan itu adalah petisi dengan 8 poin itu. Makanya di poin pertama kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai pijakan hukum tata negara kita, tata negara dan pemerintahan kita. Lalu betul mereka itu menunjukkan bahwa mereka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, tapi dengan catatan. Catatannya misalnya mendukung program Kabinet Merah Putih dengan visi misi astacitanya, kecuali pembangunan IKN. Karena menurut mereka tentu saja IKN adalah produk lama yang membuat menyedot banyak dana. Di tengah situasi bangsa yang krisis ekonomi, tidak ada uang, buat apa dipaksakan sebuah IKN gitu. Jadi ada catatan seperti itu. Kemudian itu tadi kan, misalnya mendukung proyek strategis nasional, kecuali PIK 2, Rempang, yang menyengsarakan rakyat dan juga membebani atau menjadi beban melanggar lingkungan hidup. Jadi kita ini kan paru-paru dunia, jangan sampai pembangunan ini juga menyebabkan lingkungan hidup kita jadi hancur, berantakan. Jadi itu sebuah catatan bagus kan. Dan yang soal reshuffle kabinet, terutama yang terkait dengan pemerintahan yang lalu, Jokowi, nah tentara ini memang dia tegak lurus kan, loyalitasnya jelas kepada kepala negara. Nah, Jokowi kan bukan kepala negara lagi. Makanya menteri-menteri yang beberapa kali mengunjungi Jokowi dan menyatakan Jokowi masih bosnya, saya kira pantas untuk di-reshuffle. Selain adalah menteri-menteri yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Kan sejak 100 hari pemerintahan Prabowo, nama-namanya sudah termuat di sejumlah media massa, tapi kan belum di reshuffle. Jadi saya pikir itu tuntutannya sama dengan tuntutan sebagian besar masyarakat kita juga. Menteri-menteri yang tidak mampu berjalan atau berlari cepat seperti Prabowo bilang, lebih baik di rumah saja, tidur. Itu kan sebenarnya mendukung dan mengingatkan juga Presiden Prabowo, dulu Presiden bicara soal ini, mana tindakannya? Ini sudah waktunya 6 bulan, segera dievaluasi begitu. Oke, kita agak setback ke belakang nih. Saya mau sebutkan nih para jenderal yang ikut, yaitu di sini ada Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Kepala Staf Angkatan Darat ya, periode mantan Panglima, Wakil Panglima ABRI, Wakil Panglima TNI, periode 99-2000 ya. Iya. Kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Angkatan Darat 99-2000. Iya. Kemudian Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut periode 2005-2007. Kemudian Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, ini orangnya saya hafal semua muka mereka ini. Kasau periode 1998-2002 pas peristiwa reformasi. Ini orang-orang yang memang ada di tengah gejolak ketika TNI kembali ke barak ya. Iya, ini kan jenderal-jenderal bintang 4 ADALAU yang senior ya. Usianya rata-rata sudah kepala 7, kepala 8 ini, nggak main-main. Termasuk Jenderal Trisno. Pak Tri udah 90 tahun ini. Oh iya. Jadi memang ini jenderal paling senior ya, jenderal purnawirawan paling senior. Nah, ini mereka menamakan dirinya Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Nah, kan yang menarik adalah kan ada organisasi resmi, Pepabri misalnya Persatuan Purnawirawan ABRI di mana TNI Polri di situ. Ketua umumnya Agung Gumelar, Jenderal Purnawirawan. Nah, ini kan Agum ini sudah 4 kali nih sampai 2027 nanti. Nah, tentu saya melihatnya agak sulit berharap dari Pepabri membuat petisi semacam ini. Apalagi mungkin Agum Gumelar karena menantunya menjadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, kemudian di Angkatan Darat ada namanya Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat yang sekarang PJ sementaranya kalau nggak salah tuh Komarudin, Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak menggantikan Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo yang wafat berapa tahun yang lalu. Nah, juga ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Masing-masing masih terkoordinasi dengan Mabes Angkatan masing-masing. Sehingga agak sulit kalau mereka membuat semacam petisi seperti ini, gitu kan. Tapi kesulitan mereka juga nih. Kesulitan mereka juga kan untuk mengadakan acara itu. Kan banyak sekali halang rintang nih. Abang bisa cerita? Oh iya, karena yang menarik adalah mereka-mereka penanda tangan petisi ini yang terdiri dari sekitar 200 perwira tinggi dan 91 kolonel itu tadinya terhimpun dari 3 pendukung yang berbeda-beda nih. Pendukung pasangan calon presiden. Ada pendukung paslon 01, 02, 03. Nah, tapi untuk masalah kebangsaan mereka menyatu gitu kan. Ya, jadi mereka menyatu. Nah, ini dalam pengertian nih oposisi ya, dalam pengertian oposisi untuk mengingatkan pemerintah. Tapi mereka kesulitan mencari tempat aja susah ya? Nah, itu dia kan menarik ya. Kabarnya menurut Majen Purnawirawan Sunarko yang itu Jenderal Kopassus ya? Pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Komjen Kopassus ya? Sebelumnya mereka berencana pertemuan ini dilakukan di Gedung Sarbini, Geraha Purnayuda dulu ya, di Semanggi depan Mapolda Metro Jaya gitu. Betul. Tapi katanya mahal, jadi nggak punya uang. Nah, kemudian pindahlah ke Gedung Pertemuan Persada Halim dekat ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Itu punya Angkatan Udara. Nah, sudah mau 3 hari menjelang acara dibatalkan, padahal sudah ada DP katanya. Barulah mereka mencari lagi gedung di aula masjid di Kelapa Gading. Nah, itu sudah oke tadinya. 1 hari sebelum acara dibatalkan. Oh, dibatalkan juga. Nah, itulah yang kemudian yang berjuang antara Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Korps Marinir. Dia yang ambil inisiatif, saya yang tanggung jawab, saya yang berani menghadapi jika terjadi sesuatu. Maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hampir pukul 00 besoknya pertemuan berlangsung, itu baru ada kepastian. Kalau kita lihat daerahnya, Bang, di pertama tadi di Semanggi. Balai Sarbini. Itu kan terkait dengan tentara juga. Veteran kan. Iya. Kemudian bergerak lagi ke arah timur tuh. Ke AU kan, ke Halim. Iya. Nah, ini udara punya, nggak bisa juga. Iya. Mereka bergerak lagi ke arah utara. Itu yang utara AL. Identik dengan AL. Kan? Iya. Tembus ya. Tembus akhirnya. Tetapi memang Sobat Madilog, saya perlu sampaikan juga bahwa kita pada tanggal 17 itu dari Forum Keadilan TV juga ke sana melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber. Tetapi ketika wawancara berlangsung, lampu tiba-tiba mati. Dan jadi Forum Keadilan TV sama sekali tidak bisa menyelamatkan hasil rekaman. Jadi ada sabotase terhadap proses itu. Bagi kami itu sabotase ya. Bagi yang lain terserah. Mungkin katanya masalah teknis perlampuan. Nah ini Bang, kelihatan betul para pahlawan ini kan kita hormati dan segala macam. Tetapi ketika mereka melakukan sesuatu yang
bersifat politis seperti ini, selalu ada upaya untuk melakukan pembungkaman. Iya. Apa ujung dari ini, Bang? Ini kan 8 petisi ini sebenarnya seperti buah si malakama bagi pemerintahan Prabowo Subianto, ya kan? Tidak dijalankan, itu jenderal-jenderal bintang 4 beserta turunannya ke bawah, dan ada jenderal senior yang paling dihormati kan, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, mantan wakil presiden, mantan panglima ABRI, mantan kepala staf angkatan darat, mantan wakil kepala staf angkatan darat. Ini senior yang dituakan, sesepuh gitu ya. Bukan cuma sesepuh TNI, ini kan juga guru bangsa bagi kita ya. Nah, ini menurut saya adalah kegelisahan para purnawirawan yang rata-rata usianya sudah kepala 7, kepala 8, dan kepala 9. Nah, ini mungkin masalahnya kita nggak tahu siapa yang membuat pertemuan jadi agak sulit. Tapi prosesnya menurut saya menarik juga untuk kita amati. Kan 300-an yang menandatangani kan? 300-an kan? Iya. Nah, berarti tidak mudah dalam satu hari semua menandatangani kan? Tidak. Ya. Untuk yang jenderal atau perwira tinggi bintang 4, kan ada tim bintang 3, bintang 2, bintang 1 menghadap mereka. Misalnya. Jadi masih tetap begitu ya, berjenjang ya? Oh iya. Ini kalau di militer itu bintang 4 itu kan seperti dewa, Bung. Kalau udah bintang 4 itu seperti dewa dalam tanda petik ya. Jadi dari kolonel dia berkumpul dulu, dapat 1 orang brigjen, bertahap. Sekian orang brigjen, dapat 1 orang mayor jenderal. Tidak begitu, bertahap. Tapi ketika meminta tanda tangan perwira tinggi bintang 4, kan nggak sembarangan. Harus ada utusan darat, laut, udara. Misalnya mendatangi Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, yang kebetulan tinggalnya di Jogja. Mereka berangkat ke Jogja, minta tanda tangan. Setuju nggak kami punya pemikiran begini-gini? Oh setuju, teken. Setelah itu mendatangi Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto, begitu kan? Setuju nggak Laksamana? Setuju, teken. Nah, datangi lagi Marskal Purnawirawan Hasnan. Nah, ini juga begitu. Asnawi Hasnan di teken. Udah selesai, baru mereka menghadap Pak Tri Sutrisno kan gitu. Timnya lebih besar lagi. Antara lain harus menyertakan ada bintang 4-nya juga untuk menghadap Pak Tri senior kan. Sama-sama bintang 4 ya? Iya kan, datang. Terus tentu dipelajari satu. Ternyata Pak Tri setuju, teken. Nah, setelah itu prosesnya mereka mengirim surat ke Seknek meminta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ada surat itu ya? Ada. Jadi mengapa di dokumen itu hanya ada bulan Februari 2025, tidak ada tanggal? Alasannya katanya kan proses tanda tangan itu lama. Beda tanggal. Tapi yang terakhir ada tanda tangannya. Lupa mencantumkan, tapi di sekretariatnya ada. Nah, di sekretariat negara, mereka punya juga tanda terima, menyampaikan surat. Nah, tapi sampai dengan menjelang Lebaran, belum ada jawaban. Setelah Lebaran, Februari, Maret, April Lebaran ya? Iya. Ini belum ada juga. Nah, ini kan ada momentum nih, momentum halal bihalal. Sudahlah, kami udah nggak peduli lagi diterima apa nggak diterima, yang penting kami harus nyampaikan. Nah, seperti itu. Saya bisa memahami mengapa Presiden Prabowo agak susah menerima mereka. Kenapa, Bang? Loh, karena kan menyebut nama Jokowi di situ. Nama Jokowi dan keluarganya kan. Misalnya menteri-menteri yang diduga terafiliasi dengan presiden yang lama, Presiden Jokowi, ya kan. Sementara Prabowo bagaimanapun juga hubungannya dengan Jokowi tidak bisa terpisahkan karena Jokowi punya saham pada saat Pilpres yang lalu. Belum lagi poin ke-8. Yang ke-8. Itu kan mengerikan, meminta turunkan Gibran. Ya, saya baca ya.
mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Dasar Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk membatalkan Gibran. Iya, misalnya pernyataan Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto, dia bilang, saya itu masuk Akademi Angkatan Laut tahun 1965 pada saat situasi genting. 65 kan Jokowi baru 4 tahun gitu kan. Jokowi 4 tahun, kami udah jadi taruna kan. Lulus tahun 69. Nah, terus kami apa harus hormat dengan Gibran itu yang usianya di bawah 40 tahun, yang pengalamannya nggak ada, pendidikannya tak jelas gitu. Mungkin bukan masalah itu yang mereka persoalkan kan, bukan itu kan Bang Iya, substansinya. kemudian juga prosesnya, ini proses tanda tanya. Ya. Penuh kontroversi seperti itu. Nah, kontroversi ini bagi mereka, ini akan menjadi bumerang bagi bangsa ini di kemudian hari. Lebih baik kemudian segera diamputasi. Kan kira-kira kalau ada borok itu kan harus segera diamputasi. Jangan sampai kemudian merembet kemana-mana, mengganggu proses kehidupan berbangsa dan negara. Nah, jadi menurut saya agak sulit dong kalau Prabowo menerima, itu sama juga dengan Prabowo langsung berhadapan-hadapan dengan Jokowi kan. Tapi kan ya dalam substansi ini kira-kira kalau kita bayangkan nih Bang, kalau kita bayangkan mereka meminta proses penggantian wakil presiden kepada MPR. Artinya akan terjadi impeachment. Iya. Nah, prosedur impeachment yang kita ketahui adalah DPR yang melakukan sidang paripurna dulu, mengesahkan. Kemudian kalau ada tugas untuk memakzulkan wakil presiden misalnya, itu nanti diberikan lagi kepada MK, Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa itu, apakah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi atau tidak. Setelah MK mengatakan ada pelanggaran, lalu nanti baru diserahkan lagi ke DPR. DPR kemudian baru memanggil DPD untuk kemudian bersidang menjadi MPR. Baru terjadi proses impeachment atau tidak. Iya. Kira-kira pikiran itu bisa berjalan nggak Bang? Memang nggak bisa secepat 2 bulan, 3 bulan itu berlangsung, nggak mudah gitu. Ya. Ini sebuah dinamika yang sebenarnya dia juga dalam petisi itu saya melihat ini membaca aspirasi publik. Ya. Sebagian aspirasi publik kan juga meminta ya. Misalnya demo-demo mahasiswa adili Jokowi, makzulkan Gibran. Kan sama isinya sebenarnya. Jadi aspirasi sama ini aspirasinya dengan aspirasi sejumlah purnawirawan yang membuat petisi ini. Artinya mengingatkan loh kepada bangsa. Soal kemudian diterima apa tidak diterima, yang penting dia sudah menyampaikan, inilah pola pikir kami. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, prosesnya memang panjang untuk memakzulkan wakil presiden misalnya. Tapi paling tidak mereka melihat proses, ada proses yang mencurigakan kan gitu, tanda petik seperti itu. Sehingga mereka kemukakan ini sebagai sebuah petisi. Jadi sebenarnya menurut saya para purnawirawan ini mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, tapi meminta agar tidak ada lagi matahari kembar. Jangan sampai Prabowo Subianto berada di bawah bayang-bayang presiden yang lama, Presiden Jokowi. Itu kan kalau kita baca intisarinya kan seperti itu, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, tapi ingin memisahkan Prabowo dengan pemerintahan lama Jokowi. Ada mengatakan misalnya menteri yang terduga terafiliasi dengan Jokowi, ini bagi mereka tentu menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo untuk berlari cepat, kan kira-kira seperti itu. Jangan sampai gandoli ya, diperberat dengan pemerintahan masa silam. Nasib dari petisi ini, sebelum kita bahaskan tempat lain, itu bagaimana menurut Pak? Apa halangannya petisi ini tuh bisa berjalan? Tadi aja udah dihalang-halangi. Perjalanan petisi ini kan tentu tidak berakhir di sini. Akan terus juga ada proses
kelanjutannya. Iya, Akan ada penambahan penandatangan menurut saya, dan akan ada gerakan-gerakan lain. Kalau kita lihat Orde Baru kan ada petisi 50. Petisi 50 kan. Ini petisi apa yang kita sebutnya petisi apa ini? Nah, kalau petisi 50 kan arahnya kepada Presiden Soeharto dulu ya kan. Itu juga awalnya forum seperti ini. Ya. Forum komunikasi. Di situ ada mantan Kasat, mantan Kasal, mantan Kasau, mantan Kapolri, ya kan? Kemudian dihalang-halangi juga, akhirnya sudahlah di luar. Tadinya forum ini kan berkantor di Balai Sarbini itu, forum itu dulu. Jadi seperti kembali. Nah, akhirnya mereka mendirikan yang namanya petisi 50 bersama dengan unsur sipil, bukan purnawirawan TNI dan Polri. Ya di situ kan ada misalnya Pak Nas, ada Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin, Idris, ada Hugeng dan lain-lain. Juga ada Widodo mantan Kasat. Jadi betul-betul Krisine Keitimu. Nah itu yang sipil-sipilnya, terus juga AM Fatwa dan lain-lain itu kan. Nah saya kira ini akan bergulir sama. Karena saya lihat kemarin dalam pertemuan halal bihalal di Kelapa Gading itu kan juga banyak orang-orang sipil ya, seperti Ihsanuddin Nursi atau begitu ya. Beberapa aktivis-aktivis juga datang. Saya kira nantinya akan bersama. Menurut saya ini akan menjadi snowball ya, bola besar, karena beberapa purnawirawan juga yang tidak ikut tanda tangan itu begitu lihat membaca 8 poin petisi itu setuju. Cuma mungkin tidak enak dalam posisinya menjadi pengurus PPAD, PPAL, PPAU. Dan beberapa juga ternyata sebenarnya sudah tidak sabar dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau 6 bulan atau bahkan ada yang mengatakan sampai Juni, kami terpaksa puasa dulu memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi ternyata kelompok yang ini relatif kurang sabar, udah waktunya. Karena alasan sudah 1 semester, 6 bulan. Jadi menurut saya, dugaan saya ini akan semakin besar. Dan ini sesungguhnya jadi amunisi baru bagi Prabowo Subianto ketika akan berhadapan dengan Joko Widodo. Kan menurut saya Prabowo Subianto tuh sudah merasa tidak nyaman dan Jokowi membahayakan pemerintahannya. Kenapa bisa begitu? Kunjungan Prabowo kepada Megawati itu kan artinya menandai bahwa Jokowi itu berbahaya bagi pemerintahannya. Karena itu perlu merangkul Megawati. Karena itu ada purnawirawan yang kritis terhadap Jokowi juga saya kira akan disambut. Cuma pertemuan kemungkinan tidak akan terbuka. Juga mungkin tidak mau dipublish oleh media. Kan Trisutrisno adalah orang yang juga sangat dihormati oleh Prabowo Subianto. Makanya seperti saya bilang, ini kan seperti buah si malakama. Kalau tidak menyetujui kok ada Jenderal Senior Trisutrisno kan. Kalau kemudian menyetujui berhadapan dengan Jokowi, saya melihatnya Prabowo kan sedang dalam tanda petik berperang ya menghadapi Jokowi yang ini apapun ya, kalau yang diingatkan oleh Presiden SBY, mantan presiden ini kan mengingatkan jangan sampai loh ada matahari kembar, karena belum pernah terjadi di era Indonesia ini. Ketika Soekarno selesai, dia tahu diri, selesai sudah. Padahal kalau Soekarno mau pidato, mau apa segala macam, rakyat masih banyak mendukung dia. Presiden Soeharto juga begitu. Begitu udah lengser, udah. Padahal dia masih punya kekuatan. Betul. Habibie kurang apa? Dari 16-17 ribu dolar bisa dia turunkan kembali ke nilai 7.000. Kurang apa dia? Kan juga gitu. Gus Dur juga gitu. Kalau dia nekat, dia bisa lakukan. Tapi kan enggak. Begitu juga Megawati, SBY. Makanya SBY dalam forum SBY Institute kan memukakan kira-kira begini. Kira-kira kita kalau sudah tidak menjabat, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak berkegiatan yang intinya masih
berpolitik gitu loh. Ini kan sindiran kepada Jokowi bahwa ini orang kok cawe-cawe terus ya. Ini kan yang matahari kembar. Jadi sebenarnya SBY juga hampir sama sejalan mengingatkan Prabowo Subianto. Ini bahaya loh yang sebelah ini, ya kan? Apalagi kalau Anda amati, kan nggak lama setelah halal bihalal Forum Purnawirawan yang mengeluarkan 8 petisi itu, nggak lama kemudian datanglah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri yang sama dengan kalau di Angkatan Darat peserta didik atau perwira siswa istilahnya kalau di TNI, perwira siswa Seskowat, Seskoal, Sesko-AU, kok datang ke tempat mantan presiden? Ini ada apa itu Bang? Kenapa? Apakah memang ada peluang juga? Ada nggak kalau purnawilan polisi yang akan bersikap sama? Atau tidak? Nah ini kan juga menurut saya sebuah keanehan tersendiri. Kenapa yang didatangi Jokowi di tengah publik menyoroti dugaan pemalsuan ijazah gitu. Kan peserta didik nih. Ini kan sama dengan kalau di Seskuat, Seskoal, Sesko-AU sama dengan kalau lulusannya jadi magister nih. Ya. Jadi kalau di Angkatan Darat magister terapan operasi darat. Kalau di laut magister terapan operasi laut. Kalau di udara magister terapan strategi operasi udara. Itu S2. Artinya jelas nih mereka setelah lulus dapat ijazah asli nih, dapat ijazah asli, dapat gelar itu. Kok ke tempat yang sekarang sedang disorot gitu loh. Nah, Jokowi ini siapa? Kan juga ahli artificial intelligence, karena waktu itu yang dipaparkan Jokowi kan masalah artificial intelligence. Ya artinya dia bukan purnawirawan polisi, bukan purnawirawan tentara. Kok didatangi ini? Bukan ahli juga di bidang artificial intelligence kan? Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah setelah ini peserta didik Sespimmen Polri ini akan mengunjungi presiden yang lain? Ya kan? Kalau enggak kan aneh. Loh, kok lu ke tempat Jokowi aja gitu. Walaupun dengan alasannya mantan asisten ajudan Presiden Jokowi menjadi peserta didik itu ke sana. Nanti kan menjadi masalah. Berani nggak ke tempat mantan Presiden Megawati? Ya. Kan rasanya nggak mungkin. Berani nggak ke tempat SBY? Mantan Presiden SBY? Kan begitu. Atau berani nggak ke mantan Wakil Presiden Trisutrisno yang masih dari unsur militer? Kan gitu. Yang masih ada, yang masih hidup. Apakah juga berani ke tempat Yusuf Kalla, Budiono atau ini kan jadi masalah. Ma'ruf Amin. Artinya seperti membenarkan ini kan bukan sekedar silaturahim ya. Iya, bukan sekedar silaturahim. Politik itu kan nggak ada sebuah kebetulan nih panggung depan, panggung belakangnya ada. Berarti ini atas perintah siapa? Tidak mungkin berkunjung itu tanpa persetujuan Kapolri. Kan begitu. Dan ini sekaligus membenarkan bahwa ini afiliasi polisi kok ke Jokowi ya? Nah kan kira-kira begitu. Nah, tudingan parcok dan segala macam jadi dibenarkan dengan kunjungan ini. Malah kemudian mengarahkan polisi masuk ke dalam kancah politik praktis karena mendatangi mantan presiden. Ya kan? Beda soal kalau peserta ini mendatangi mantan Kapolri. Kapolri semua didatangi beberapa. Jadi kan dibagi kelas-kelasnya. Ini kan enggak. Sampai sekarang yang mencurigakan adalah setelah itu IG-nya dihapus. Ada apa gitu kan. Merasa salah atau apa. Publik sudah terlanjur melihat ini. Ini apa-apaan nih. Harus ada teguran. Sama dengan teguran menteri yang berkunjung ke tempat Jokowi. My big boss. Atau ya, ini bos saya gitu. Loh, ini gimana sih menteri? Menteri adalah pembantu presiden yang baru, bukan presiden lama. Kalau lo masih mengabdi ke sana, ya sudah tinggalkan jabatan menterimu, kan begitu. Ya, tapi sekali lagi Bang, ini kan tidak mungkin ada tidak mungkin tidak ada
1 atau 2 purnaweran polisi yang sepakat dengan petisi ini. Artinya pasti ada lah para jenderal purnaweran polisi yang sepakat dengan substansi ini. Tapi kenapa nggak muncul, Bang? Ya makanya dinamakan ini Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ya. Ada kata TNI-nya, nggak ada kata Polri-nya. Ya, karena polisinya nggak ada. Iya, nggak ada. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Mereka mungkin juga kan kalau dilihat poin ketujuhnya itu adalah bahwa kok polisi sekarang di era reformasi sudah sangat dominan. Ini lupa apa nih dengan abang-abangnya kan kira-kira gitu kan. Mereka terlahir di dalam wadah yang sama untuk berjuang untuk bangsa dan negara juga. Sama-sama dipersenjatai, cuma ini kan senjata tempur, ini senjata untuk melumpuhkan. Tapi dalam beberapa operasi kan mereka bersama, seperti itu. Ya mungkin ada pertimbangan mengapa unsur polisi tidak dilibatkan di dalam forum purnawirawan ini. Makanya disebut Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tidak ada garis miring atau strip Polri. Ya sudahlah, mereka mungkin merasa bahwa kok udah agak beda ya saudara kita yang satu itu, barangkali seperti itu, Bung. Nah perkembangan ke depan, kalau kita lihat kan waktu Pilpres kan sebetulnya banyak purnawirawan TNI atau polisi yang bergabung dengan salah satu menjadi relawan dari capres cawapres. Bahkan waktu pemilihan gubernur Jawa Tengah terutama kemarin kan banyak juga itu para purnawirawan TNI polisi yang bergabung ke kedua belah pihak. Yang paling kita tunggu kan sebetulnya ketika terjadi kalau dalam perang kan gabungan, komando gabungan, yaitu gabungan dengan unsur sipil. Itu abang lihat ke depan seperti apa? Ya, petisi menjadi semacam petisi 50. Petisi dari purnawirawan TNI ini menjadi bergabung juga dengan kekuatan sipil, bergabung juga dengan kekuatan mahasiswa. Bisa kan, sama dengan Fosko dulu istilahnya, forum komunikasi. Dulunya awalnya kan angkatan darat aja di era Pak Harto itu. Angkatan darat, kemudian angkatan laut satu pemikiran, angkatan udara ikut, Polri ikut, jadi satu, kemudian sipil ikut. Saya kira juga akan begini. Nanti ini kan sudah unsurnya 3 matra, ya kan? Kemudian kalau kita lihat silaturahim atau halal bihalal itu, beberapa aktivis juga kan ikut juga. Saya kira ini nanti akan membesar ini ya, dan juga tidak tertutup kemungkinan unsur polisi juga akan ikut. Mungkin yang secara resmi mereka tergabung di Pepabri, itu kan gabungan TNI Polri, dan sebelumnya juga Ketua Umum Pepabri sebelum Agung Gumelar kan juga dari kepolisian. Saya lupa namanya, orang Bali itu. Jadi saya kira ini akan juga membesar, kan tidak enak meminta unsur resmi seperti Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU untuk membuat semacam surat kepada Prabowo. Ya agak khawatir lah kalau ini kan, saya kira ini agak nekat-nekat ini kan jenderal-jenderal nekat. Makanya kalau Pak Tri bilang kadang-kadang kami kan tidak bisa memaksa. Ada orang yang sangat berani, setengah berani, seperempat berani, kurang berani, kan nggak bisa kami paksakan. Jadi ya kalau ini berhimpun, ya mungkin mereka tahu juga dengan risikonya. Kalau bahasanya Pak Tri, saya nih umur sudah 9 tahun, ya nggak lama lagi juga kemungkinan akan dipanggil Yang Maha Kuasa, tapi pertanggungjawaban saya sebagai patriot yang tidak kenal menyerah, ya saya harus menyampaikan itu, enak tidak enak. Sama dengan apa yang disampaikan oleh petisi 50 dulu kepada Presiden Soeharto, yang akhirnya kan dirangkul juga oleh Presiden Soeharto, menyadari bahwa ya ada benarnya juga mereka kan. Kalau dalam politik kan bukan soal benar salah, tapi argumentasinya apa? Argumentasi mereka yaitu 8 poin ini mengingatkan Presiden Prabowo. Saya kira ini amunisi baru Prabowo untuk menghadapi Jokowi. Kan kira-kira gini bilangnya. Pak Jokowi ini
bukan permintaan saya ya, tapi permintaan senior-senior saya nih, gitu kan. Ini yang menandatangani itu kebetulan senior-seniornya Prabowo semua kan. Ya, betul. Prabowo lulusan 73, 74 sorry. Nah ini yang paling muda kan Slamet Subianto 73 gitu kan. Setahun lebih senior daripada. Dan mereka aktif di masa-masa transisi kekuasaan. Udah baru ke reformasi. Iya, betul. Jadi menurut saya nggak enak juga nih. Oh ini senior-senior. Jadi samalah dengan peristiwa-peristiwa dari dulu sesungguhnya sama dengan TB Simatupang misalnya sudah pensiun, dia juga mengingatkan pada Presiden Soekarno kan dulu gitu. Sampai dia mundur, dia kan juga mengingatkan kepada Presiden Soekarno, ini kita sudah bukan UUD, bukan RIS lagi, Anda bukan Panglima tertinggi lagi. Kembali ke Undang-Undang Dasar, Anda adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tidak ada kata Panglima seperti itu. Nah, terakhir nih Bang, kita melihat misalnya pas Tritura, 3 tuntutan rakyat, kan juga ada permintaan reshuffle kabinet di Kora. Sekarang dalam petisi ini juga ada permintaan yang sama, reshuffle. Kabinet Merah Putih. Tapi kalau kita lihat nasib dari petisi 50 itu lama sekali. Lama sekali perjuangannya. Kita tahu betul itu dulu waktu baru kemudian Pak Prabowo juga ikut ya memberikan semacam perlindungan. Pak Nas menangis, saya masih ingat tuh adegannya kan. Nasution menangis karena dia dihalangi untuk berobat ke luar negeri, aja susah kan? Kita juga membacanya menangis waktu itu kan. Ada Ali Sadikin yang luar biasa. Nah, kira-kira dari titik regang ini petisi 50 susah sekali berjalan. Bahkan orang-orang yang ikut terlibat dalam petisi 50 hak-hak mereka segala macam dibatasi oleh negara. Sementara Tritura dijalankan. 3 kemenangan. Ini yang terjadi apa nih? Apakah Tritura yang cepat berjalan atau nasibnya seperti petisi 50 orang-orangnya yang di? Saya kira tidak, karena ini kan tidak tidak berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, justru mendukung agar Presiden Prabowo menyadari ini ada matahari kembar loh, yang namanya satunya Presiden Jokowi gitu loh. Ini kan mendukung, artinya mengingatkan, kau kan prajurit juga, loyalitas kita adalah pada pemimpin, kami loyal pada Anda, pemimpin, presiden kami nggak ikhlas ada presiden lain selain kau, kan kira-kira gitu. Jadi itu mendukung, dan nggak mungkin juga para penandatangan ini akan mengalami kesulitan secara perdata dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nggak tahulah kalau kemudian dari mantan presiden, kan nggak tahu. Ya, sekalipun prosesnya agak rumit tadi kan untuk dapat gedung aja. Iya, karena ya itu tadi, itu kan membuat bingung pemerintah ini gimana kalau menyetujui kesannya langsung berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Kan sama ini, kira-kira pertemuan dengan Megawati, terbuka tidak, tertutup enggak. Jadi setengah terbuka, setengah tertutup. Saya kira juga nanti akan ada pertemuan antara penandatangan petisi ini dengan Prabowo, setidak-tidaknya dengan Jenderal Senior Tri Sutrisno, baik tertutup maupun terbuka atau setengah terbuka, supaya ini kan Presiden Prabowo dalam dirinya kan ada setengah Jawa, setengah Sulawesi Utara, kan begitu kan? Jadi dia nggak bisa juga. Jawanya tertutup, Manadonya terbuka. Jadi kira-kira gitu kan. Setengah terbuka, setengah tertutup. Nah, untuk menghadapi Jokowi juga begitu. Nah, ini kan karena Jokowi Jawa, maka harus dihadapkan dengan cara yang Jawa, walaupun dia sendiri kadang-kadang nggak ngerti pengertian Jawa yang halus. Mungkin juga dia nggak ngerti kalau ndasemu itu artinya kasar gitu ya. Kita harus maklumi. Karena dalam diri Prabowo itu Jawanya juga bukan Jawa Solo atau Jogja, tapi Banyumasan yang memang cenderung lebih terbuka seperti Jawa Timuran. Saya kira ini bagaimana ini adalah cara Prabowo
menghadapi musuh di dalam selimut. Maka tidak mungkin kita buka langsung. Maka pelan-pelan menyingkirkan. Misalnya misalnya orang bertanya, reshuffle kabinet jadi apa enggak? Sudah terjadi menurut saya. Dengan cara Jawa. Misalnya mengumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo sebagai juru bicara. Padahal ada juru bicara namanya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu kan sebenarnya cara Jawa, secara halus bahwa gue ngangkat orang baru lagi. Tapi orang gue. Nah, tapi kan kalau orang Sumatera kira-kira bisa mundur loh, kan nggak bisa ngomong begitu. Jadi harusnya orang Indonesia tahu diri. Ketika ada yang diangkat lagi, aku mundur lah. Kan gitu polanya. Sama dengan ketika kasus Budi Ari muncul, maka Presiden Prabowo beberapa kali memanggil wakil menteri Ferry Juliantono itu. Kan artinya sebenarnya, Budi Ari, lu mundur. Gue udah nggak percaya lagi sama lo. Kan kira-kira kalau bahasa Betawinya gitu. Tapi ini, jadi menurut saya sesungguhnya reshuffle kabinet sudah terjadi. Cuma ini reshuffle kabinet model Jawa halus, kira-kira begitu. Nah, poin nomor 7 nih Bang. Ini kelihatan betul ini apa perkelahiannya. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Bagaimana Bang membaca ini? Ya sama, sebenarnya perintah Undang-Undang Dasar 1945 kan tugas Polri adalah Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, dalam rangka penegakan hukum untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tugasnya lebih ke kemasyarakatan, bukan keamanan secara luas. Memang bagi saya juga menjadi masalah adalah ketika harus berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Padahal Kementerian Dalam Negeri itu lebih luas, keamanan dalam negeri, bukan keamanan publik yang diperintahkan konstitusi. Malah konstitusi memerintahkan TNI dan Polri itu berada di dalam satu payung yang sama. Hankam, Kementerian Hankam gitu. Tapi menterinya nggak boleh merangkap sebagai Panglima ABRI seperti dulu era Soeharto gitu kan. Artinya Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Kementerian Pertahanan, yaitu yang disebutkan dalam pasal 30, usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat semesta. Ya, Hankam rata di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Maka TNI dan Polri harus nyatu dan juga menyatu dengan rakyat karena kita punya doktrin untuk menghadapi ancaman dari luar harus dekat. Jadi kalau ada upaya memecah TNI dan Polri atau memecah TNI dengan rakyat, memecah rakyat dengan polisi, ini adalah upaya adu domba. Nah, kita harus lihat kepentingan bangsa dan negara lebih besar. Rakyat semesta ini, kan kita berpikir kembalikan pikiran kepada para pendiri bangsa ini. Iya, betul. Orang-orang yang terlibat di dalam proses apa yang mereka sebut dengan rakyat semesta ini kan, karena kita tahu bahwa rakyat Indonesia waktu bahkan di era kolonial pun banyak yang bergerak di semesta seluruh bumi, muka bumi. Iya. Tidak aja terkait dengan satu kepentingan teritorial ya. Artinya sangat luas nih Bang ya. Oh iya, jadi kan kita itu menghadapi perang dengan perang berlarut. Artinya semua potensi yang ada namanya semesta kan. Semesta, perang dunia kan ya. Iya. Jadi ya lingkungan dalam hal ini tumbuhan, kemudian hewan segala macam itu menjadi satu dengan rakyat. Kalau tidak ada perlindungan dari rakyat, tidak mungkin Panglima Besar Jenderal Sudirman bisa melakukan long march sampai 100 kilometer. Yang akhirnya ini long march ini kan diikuti oleh lulusan akademi militer kan harus melewati jalannya Sudirman itu ke 100 km. Dan itu mana bisa hidup di tengah kejaran tentara Belanda dan Nika kalau tidak ada bantuan rakyat. Tidak mungkin bisa terlindungi karena berlindung di hutan gitu kan. Dilindungi oleh
pohon-pohon yang besar. Termasuk dapur umum ya, yang menyiapkan kan rakyat semesta. Nah, makanya, jadi ketika perang gerilya kan? Iya, maka perang kita itu diikuti. Di Afghanistan mereka belajar dari situ, di Vietnam belajar, Korea belajar. Jadi semua negara-negara itu melakukan perang gerilya dan anti gerilya belajar dari sejarah Indonesia gitu loh. Jadi jangan kemudian ini kita ikut-ikutan Barat lagi, beda. Barat itu tentaranya banyak, alutsistanya modern dan besar. Kita tentaranya sedikit, alutsistanya minim, yang bisa digunakan juga tidak terlalu banyak. Kalaupun perang barangkali cuma bisa 2-3 hari aja untuk operasional angkatan udara dan angkatan laut karena besar. Karena itu tidak mungkin kita menghadapi dengan kekuatan angkatan udara dan angkatan laut. Maka dihadapi di darat dengan angkatan darat dan rakyat seperti itu. Oke, terakhir nih Bang. Ya. Tebakan Abang skor penandatangannya udah berapa? Dulu kan 103, sekarang udah 300. Udah sampai di angka 500 belum Bang? Yang penandatangan petisi ini? Enggak, ini kan penandatangan petisi ini kan 103 jenderal, terus sekitar 75 laksamana. Ya, tapi kan berjalan terus sampai sekarang. Iya, kemudian ada sekitar 67 marskal, 91 kolonel gitu. Saya kira ke depan juga per hari ini tebak skor aja, cepat aja. Udah ada 500 penandatangan belum? Ini kita bukan soal tebak-tebak manggis itu kan. Tapi saya kira begini, bahkan ada seorang perwira tinggi, saya nggak sebutkan dari matra darat, laut atau udara, bilang, saya mau ikut kalau fokus pada 2 hal. Apa itu saya tanya? Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Demikian. Waduh. Ini berdentang sekali. Jarang sekali para panglima, mantan-mantan panglima Perwira TNI melakukan aktivitas yang seperti ini. Biasanya satu orang jenderal melakukan aktivitas politik akan banyak sekali pasukan-pasukan tersembunyi yang bergerak ke sana. Tapi ini kalau ada 3 jenderal dari 3 matra, kemudian ada banyak sekali yang lain, tentu ini adalah fenomena gunung es. Artinya lebih banyak lagi di bawah tapi nggak muncul ke permukaan orang-orang yang berani yang muncul. Dan itu tentu untuk kebaikan bangsa ini. Apapun pilihannya, kita tetap menghormati sikap yang disampaikan oleh para perwira jenderal ini karena mereka memang orang-orang yang punya kredibilitas dan punya jejak rekam, riwayat hidup yang kita tahu semua sangat baik. Tetap berpikir merdeka 100% sampai ketemu edisi berikutnya.